Oke, selamat datang di channel Manusia dengan Desainnya, sebuah channel tutorial yang sangat tidak tutorial sama sekali bersama gua Aditya Pratama. Pada malam hari ini kita tidak membahas tentang tutorial per Photoshopan, tutorial Photoshop, tutorial apalah itu. Kita malam ini nggak bahas itu. Yang bakal kita bahas malam ini adalah si founder dari Photoshop itu sendiri, yaitu Thomas Knoll. Di sini gue udah ngeresum sedikit tentang perjalanan si Thomas Knoll dengan Photoshopnya, dan ada sisi-sisi lain yang sudah gue resum di dalam catatan gue ini. Jadi kurang lebihnya mungkin ini cuma sedikit dari banyak cerita tentang Thomas Knoll. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa dinikmati dan menjadi referensi bagi kita semua untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Thomas Knoll dengan Photoshopnya. Thomas Knoll merupakan ahli komputer asal Amerika Serikat, kelahiran 14 April 1960. Ia merupakan anak dari seorang profesor University of Michigan bernama Glenn Knoll. Jadi ayahnya ini bernama Glenn Knoll. Ayahnya ini seorang profesor di University of Michigan yang bersama-sama keluarganya Thomas Knoll tinggal di Ann Arbor, sebuah wilayah di kota Michigan, kalau nggak salah itu di Amerika Serikat. Di University of Michigan, sang ayah bukanlah sosok akademisi biasa. Selain berstatus profesor, ia juga merupakan kepala Departemen Teknik Nuklir perguruan tinggi tersebut. Dan salah satu karyanya, meski tidak berhubungan dengan dunia nuklir, ia menciptakan sebuah sistem yang membuat robot-robot pabrik bekerja dengan lebih baik. Di banyak bagian, ternyata Thomas Knoll mereplikasi kerja ayahnya. Thomas mencintai dunia robotik. Salah satu karyanya di bidang ini adalah menciptakan algoritma yang memampukan robot-robot mendeteksi ujung suatu objek bernama Sobel Edge Technique. Sobel atau Sobel lah. Penciptaan tersebut dilakukan Thomas Knoll saat kuliah di University of Michigan sebagai mahasiswa doktoral teknik komputer. Selain mencintai robot dan ahli pemrograman, Thomas Knoll juga menyukai fotografi. Lagi-lagi ini terjadi atas andil sang ayah yang memiliki kamar gelap untuk memproses fotografi di bagian bawah tanah rumah mereka. Jadi yang gue tangkap sih, mereka ini memiliki suatu ruang di bawah tanah yang mana ruang itu digunakan untuk memproses atau mencetak foto gitu loh. Jadi ya kayak yang cetak foto yang masih pakai air apa ya, air gue juga nggak ngerti sih itu, cuman yang digini-giniin, yang dicelupin terus nanti fotonya dikeringin. Nah begitulah mungkin teknik mencetak foto lama, mungkin seperti itu. Dan itu ada di ruang bawah tanah rumah mereka. Pada tahun 1987 Thomas Knoll pernah berkata di salah satu media cetak, cuman ini gue nggak nemu ini media cetaknya apa. Cuman pada tahun 1987 Thomas Knoll berkata, "Di kamar gelap ayahku, saya belajar bagaimana mencetak foto hitam putih dan berwarna, serta belajar bagaimana menentukan color balance dan kontras." Itu pernyataan dari Thomas Knoll sendiri pada tahun 1987. Thomas Knoll memiliki adik bernama John Knoll yang bekerja bagi Industrial Light and Magic. Industrial Light Magic adalah sebuah industri perfilman, mungkin seperti intinya yang gue tahu Industrial Light and Magic adalah Star Wars. Jadi Industrial Light and Magic sama dengan Star Wars. Pokoknya yang gue tahu film-film buatan mereka, film 3D buatan, film fiksi buatan mereka yang itu banyak dengan hayalan, dan mereka menumpahkan semua ide-ide gila mereka ke dalam satu karya yang berupa film. Nah, Industrial Light Magic berkarya di Star Wars, itu yang gue tahu. Jadi adik dari Thomas Knoll yaitu John Knoll yang bekerja di bagian Industrial Light and Magic, dia punya masalah. Si John Knoll frustasi atas kesulitannya menampilkan grafis di komputer Macintosh miliknya. Thomas sebagai kakaknya yang punya kemampuan pemrograman mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Jadi si Thomas ini adalah sosok kakak yang baik. Ketika adiknya memiliki masalah, dia berusaha juga untuk membantu untuk menyelesaikannya. "Adikku tidak akan mau menerima jawaban tidak sebagai jawaban. Karena saya tidak menyukai menulis di kertas, saya mencoba menyelesaikan masalah adik saya dengan menulis program komputer," kata Thomas Knoll pada laman resmi alma maternya. Jadi laman resmi alma maternya adalah University of Michigan, mempunyai laman resmi, dan dia memuat pernyataan Thomas Knoll pada saat itu. Cuman tahunnya gue nggak tahu tepatnya di tahun berapa dan kapan, itu tidak disebutkan. Jadi selepas bekerja selama 80 jam dan diselingi pengerjaan tesis PhD-nya, Thomas akhirnya menyelesaikan masalah adiknya itu. Terciptalah sebuah program komputer bernama Display. Program yang membuat layar komputer hitam putih bisa menampilkan materi grafis
grafis. Pada saat itu grafis masih hal yang impossible, mungkin karena gue juga nggak tahu sih, gue belum ada juga. Grafis ini masih sebuah program yang impossible dan masih hanya segelintir orang aja yang tahu. Mungkin. Jadi program yang menjadi cikal bakal salah satu fenomena di dunia komputer bernama Photoshop. Program display yang diciptakan oleh Thomas Knoll untuk tadinya membantu menyelesaikan masalah adiknya si John Knoll adalah sebuah cikal bakal salah satu fenomena di dunia komputer bernama Photoshop. Pamela Pfiffner dalam bukunya berjudul Inside the Publishing Revolution, The Adobe Story mengatakan bahwa selepas Thomas menunjukkan karyanya pada sang adik, keduanya lalu mengembangkan lebih lanjut program tersebut. Jadi setelah program itu dibuat, si Thomas Knoll dan John Knoll mungkin mereka berpikir bahwa ini kan menjadi program yang lebih baik ke depannya, akan memiliki progres yang baik ke depannya. Jadi mereka berusaha untuk lebih mengembangkannya lagi, bahwa gimana ya, kayak lo buat sesuatu dan menurut feeling lo bahwa apa yang lo buat ini bakal fenomenal nih, makanya ini akan bermanfaat nih jika kita kembangkan lagi. Jadi begitulah. Itu kutipan dari Pamela Pfiffner dalam bukunya yang berjudul Inside the Publishing Revolution, The Adobe Story. Mereka menambahkan kemampuan menampilkan grafis dari hanya hitam putih ke berwarna. Jadi pengembangan dari si program display itu tadi yang hanya menampilkan grafis di layar hitam putih, mereka mengembangkan dengan menambahkan kemampuan menampilkan grafis dari hanya hitam putih ke berwarna, menambahkan fitur seperti soft edge, mesh, tone, color adjustment, paint brushers, hingga image filter dari sebuah program bernama Display. Kerja kakak adik itu lalu menghasilkan program bernama Image Pro alias Photoshop versi 0.87. Kedua bersaudara tersebut menjajakan Image Pro ke banyak perusahaan untuk mendistribusikannya. Jadi setelah mereka membuat program itu dan mereka serius untuk mengembangkannya dan jadilah program bernama Image Pro, selanjutnya mereka berusaha untuk mendistribusikan program-program itu dengan menjajakan ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan itu berminat untuk mendistribusikannya, karena tidak mungkin mereka sendiri yang akan mendistribusikannya. Bernie Scan, perusahaan yang memproduksi scanner, membeli lisensi distribusi Image Pro. Tapi sayang, Bernie Scan tidak terlalu serius dengan program ini. Mereka hanya merilis 200 kopi Image Pro yang dijual sepaket dengan scanner jualan mereka. Mirisnya, Image Pro diganti nama menjadi Bernie Scan XP oleh mereka. Jadi karena merasa kerjasama dengan Bernie Scan kurang menguntungkan, Thomas Knoll dan John Knoll lalu menjajakan program mereka ke perusahaan lain. Perusahaan tersebut ialah Adobe, sebuah perusahaan yang didirikan oleh John Warnock dan Chuck Geschke di tahun 1982. Tertarikan Adobe terjadi karena para petinggi perusahaan itu yang melihat demonstrasi kerja Image Pro lalu yang berganti nama menjadi Photoshop saat demo dilakukan, mereka terpesona. Jadi mereka ini bukan sekedar monggo ada program apa ini saya coba buat lihatnya, tapi ternyata setelah kedua bersaudara ini mempresentasikan hasil program buatan mereka dan mereka mempresentasikan kepada Adobe, ternyata Adobe ini terpesona. Dan petinggi Adobe kala itu, David Bittney, sebagaimana ditulis oleh Pamela Pfiffner lagi, mengatakan bahwa Photoshop dianggapnya memperlakukan grafis seperti konstruksi matematika. Photoshop bukan tentang menggerakkan pixel yang mana dilakukan program sejenis kala itu, tapi Photoshop ialah tentang menggabungkan pixel secara bersamaan. Itu kata Bittney. Bittney sendiri adalah petinggi Adobe pada masa itu. Lalu di akhir tahun 1988, Adobe resmi merilis Photoshop. Meski sempat berpikir untuk mengubah nama program tersebut menjadi Image Pro ataupun Photolab, Adobe memilih nama Photoshop. Jadi Adobe tetap memilih nama Photoshop walaupun Adobe sudah membeli lisensi dari kedua bersaudara itu, dan hak mereka sih untuk mengubah nama menjadi Photoshop, foto ini, foto itu. Tapi Adobe tetap memilih nama Photoshop untuk digunakan di program itu. Dan menurut gue sih tepat, karena sampai sekarang siapa yang nggak tahu Photoshop, ya kan? Jadi perusahaan tersebut membayar Knoll bersaudara dengan uang sebesar $250.000 Amerika untuk 2 tahun lisensi. Lalu di bulan Februari 1990, Photoshop versi 1.0 dirilis oleh Adobe. Saat itu hanya tersedia Photoshop versi Macintosh. Macintosh adalah sistem operasi yang digunakan pada masa itu. Baru pada 1993 program tersebut akhirnya meluncur di Windows. Dan ada alasan mengapa versi Windows telat hadir. Itu terjadi karena dua sistem operasi tersebut punya arsitektur yang berbeda. Jadi kedua
kedua sistem operasi Windows dan Macintosh itu memiliki struktur dan arsitektur yang sangat-sangat berbeda. Guna menghadirkan Photoshop di Windows, Adobe bahkan harus merekrut programmer khusus yang salah satunya bernama Brian Lemkin, mantan programmer Harvard Graphic. Photoshop yang didistribusikan Adobe sukses. Kesuksesan itu membuat Adobe pada 1995 memilih untuk membeli keseluruhan Photoshop dari Knoll dengan nilai 34,5 juta dolar Amerika yang alih-alih hanya membayar lisensi distribusi. Photoshop sukses besar. Tepat pada tanggal 19 Februari 1990, Adobe mengapalkan Photoshop ke seluruh dunia. Jadi Adobe ini benar-benar serius nih. Dia melihat potensi dari program yang kedua bersaudara itu buat. Adobe memiliki sudut pandang bahwa program ini sangat berpotensi untuk menjadi program yang akan selamanya. Dalam satu dekade telah lebih dari 3 juta kopi terjual. Hari ini menurut data yang dipublikasikan Statista, ada 12 juta pengguna Photoshop dalam paket Adobe Creative Cloud. Bayangin, di Adobe Creative Cloud ada 12 juta pengguna di seluruh dunia ini. Belum lagi orang-orang yang kayak gue yang nggak pernah menggunakan Adobe Creative Cloud. Mungkin sekitar berapa ya? Mungkin banyak pengguna di dunia ini yang dia menggunakan Adobe Creative Cloud dan tidak menggunakan Adobe Creative Cloud. Jika digabungkan maka jumlahnya akan sangat banyak. Program ini menghasilkan keuntungan setidaknya senilai 3 miliar dolar Amerika bagi Adobe. Photoshop sukses tidak hanya secara bisnis melainkan juga dari sisi teknologi. Clement Mock, salah seorang sosok di balik terciptanya Macintosh, masih mengutip tulisan Fifner secara tersirat mengatakan bahwa Photoshop tidak ubahnya seperti simulasi fotografi di dunia digital. Memiliki Photoshop seperti memiliki simulasi digital atas apa yang fotografer lakukan di ruang gelap. Farhad Menjou, kolumnis The New York Times, menyebut bahwa Photoshop kini menyandang status langka sebagai kata kerja atau verba. Sama seperti masyarakat saat ini yang memahami Google sebagai mencari sesuatu di internet itu Google, Mbah Google. Macam foto ini di Photoshop ya. Jadi Google dengan Photoshop itu udah jadi mindset orang ini sudah terbentuk mencari apa-apa di Google. Google adalah sebuah mesin pencari yang saat ini sangat populer dan apapun yang orang cari pasti dia akan menuju ke Google. Photoshop juga sudah di titik yang seperti itu. Ketika ada sebuah foto yang dilihat orang awam itu foto yang sangat manipulasi, maka orang akan berpikir itu foto di Photoshop ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ada satu fakta unik yang mana Thomas Knoll sendiri yang menulis dalam keterangannya kepada The Times. Ia mengatakan bahwa hasil akhirnya telah tercipta. Saya tidak menyangka bahwa program ini akan menjadi fenomenal seperti saat ini. Namun hasil akhir telah tercipta dan saya tidak berhasil menyelesaikan PhD saya. Jadi Thomas Knoll ini berhasil menciptakan program yang hingga saat ini program itu sangat fenomenal. Dan saat ini siapa sih orang yang nggak tahu Photoshop gitu. Mungkin bocil-bocil sekarang ini juga udah banyak yang jago yang main Photoshop, udah banyak yang oke. Thomas Knoll ini tidak pernah menyangka bahwa program yang ia buat yang pada awalnya hanya menampilkan grafis di Macintosh hitam putih milik mereka yang kemudian mereka kembangkan menjadi layar hitam putih mampu menampilkan gambar berwarna serta menambahkan banyak plugin atau efek-efek yang lain. Mereka tidak pernah menyangka akan sesukses ini, tapi dengan itu si Thomas Knoll juga harus mengorbankan PhD-nya bahwa ia tidak menyelesaikan PhD-nya. Kalau menurut pandangan gue sih gimana ya? Ya kalau ini pribadi gue sendiri ini not bad bahwa PhD itu hanya sebuah gelar, tapi yang ia buat itu tertanam sampai dengan sekarang. Bahkan seluruh dunia tahu bahwa foto apapun yang menurut mereka foto itu luar biasa maka this Photoshop. Pasti itu dari Photoshop. Ya alangkah lebih baiknya sih pendidikan juga seimbang dengan apa yang kalian ciptakan. Bahkan gue sendiri aja kalau masih berkesempatan gue mau berterima kasih sama lu karena telah membuat program ini. Dan gue nggak ngebayangin kalau lu nggak pernah berpikir untuk membuat program seperti ini. Pengalaman pribadi gue, apapun yang gue lakuin, Photoshop selalu punya andil di dalamnya. Apapun yang gue kerjain, apapun yang banyak kesulitan yang pernah gue hadapin dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan, biasanya Photoshop selalu punya andil di dalamnya. Jadi gue cukup berterima kasih atas program yang sudah Thomas Knoll dan John Knoll kembangkan dan mereka buat. Dan gue merasa ini program yang luar biasa dan seharusnya seluruh orang di dunia, seluruh
desainer grafis, seluruh fotografer di dunia ini memang sudah seharusnya berterima kasih kepada kalian berdua dan juga kepada Adobe. Adobe sangat serius melihat program ini dari banyak sisi, bahwa program ini akan fenomenal dan boom seperti sekarang. Yang bisa kita ambil dari cerita mereka, cerita singkat mereka ini, tetaplah membuat sesuatu. Ya kalau bisa pendidikan itu seimbang dengan apa yang lagi lu ciptain. Ya kalau bisa sih jangan ada yang jomplang satu sama lain, kalau bisa seimbang. Namun inti dari semua ini adalah tetaplah membuat sesuatu yang berguna dan bermanfaat untuk sekitarmu, untuk sekelilingmu, untuk lingkunganmu, atau paling tidak minimal untuk dirimu sendiri. Ini sudut pandang gue sendiri sih. Gue membuat video ini, gue membuat channel YouTube ini, gue nggak peduli ini berapa banyak yang bakal nonton atau berapa banyak yang bakal respect dengan video yang gue buat. Tapi setidaknya gue yakin suatu saat nanti anak gue pasti bakal nonton, dan gue mau anak gue nonton dan dia bakal bilang bahwa bokap gue nggak bego-bego amat, bokap gue punya sesuatu hal yang tidak banyak orang lain bisa melakukan. Jadi ya begitu aja video singkat dan cerita singkat dan resuman singkat dari Thomas Knoll dan Photoshopnya. Ini udah jam 1:30 malam. Jadi menurut gue cukup di sini aja. Besok di video-video selanjutnya gue bakal bahas tutorial lagi ataupun bahas yang lainnya lagi. Jadi sampai di sini dulu video ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya dan menjadi orang yang sangat produktif di masa depan dan di masa yang akan datang. Jadi seseorang yang siap untuk berjuang di masa depan dan di masa yang akan datang dengan kemajuan teknologinya yang akan semakin melejit. Jadi segitu dulu video kali ini. Gua Aditya Pratama dan tetap di Manusia dengan Desainnya.